It's like a test shot, feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Subhanul Yawm Rizalul God, yang bermakna bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Saya Paul menyapa sahabat semua. Semoga sahabat sehat selalu dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur cerita film Subdu The Devil yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan seorang pemuda sakti mandraguna berkat kekuatan yang dimiliki batu bintang yang dikenakannya. Dia menghancurkan kerajaan siluman harimau yang selalu membuat kekacauan di bumi. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kuil menjadi membeku. Keanehan ini disaksikan oleh Nok. Tak lama kemudian, ia didatangi seekor siluman harimau putih yang mengajak bermain. Dia pun mengubah wujudnya sebagai manusia. Kedatangan siluman harimau putih juga diketahui oleh seorang biksu muda. Ia pun langsung berdoa agar diberi kekuatan untuk mengusir siluman harimau putih dari kuil. Doa seorang biksu langsung dikabulkan dengan dikirimnya seorang pendekar sakti jatuh dari langit. Si pendekar ini bernama Jusu, si pembawa sial penguasa segala tempat yang ditakuti oleh siluman lain. Si Jusu ini mendekati siluman harimau putih. Dan kemudian mereka bertarung sangat seru. Setelah Jusu mengalahkan siluman harimau putih, sesepuh biksu menyarankan pada Jusu agar siluman harimau putih dilepaskan dan dibiarkan untuk pergi karena kekuatan sihirnya sudah hilang. Mereka khawatir siluman harimau balas dendam, terlebih siluman harimau putih itu adalah anaknya Raja Siluman Harimau. Dasar Jusu si keras kepala. Ia bukannya mendengar saran sesepuh biksu, justru dia menghabisi siluman harimau putih hingga perlaya. Kabar meninggalnya harimau putih langsung terdengar ayahnya, yakni Raja Siluman Harimau. Siluman paling hebat di bumi menaklukkan desa siluman lain kecuali desa Wu, di mana Jusu tinggal. Ia selama 10 tahun mencari desa Wu namun tak bisa ditemukan karena desa Wu dijaga sihir super dahsyat. Ia menyebarkan sayembara kepada siluman lain. Barang siapa yang dapat menemukan pintu masuk ke desa Wu akan mendapatkan hadiah. Sayembara itu menyebar ke pelosok bumi, salah satunya pada Gaolan dan siluman ular. Kembali ke kuil, di sana mereka kedatangan para pendekar dari desa Yue yang dipimpin oleh Gaolan. Ia datang ke sana untuk menegurnya sekaligus bertanya tentang Gochu. Sesepuh biksu yang notabene gurunya menjelaskan hal ihwal Jusu mempunyai kekuatan super duper. Pada waktu malam 10 tahun yang lalu terjadi keajaiban dengan jatuhnya bintang batu ke bumi.
Saat itu Gocu berusia 10 tahun. Meskipun demikian, ia tak merasa takut. Justru ia mendekati batu itu. Dari batu itu mengeluarkan kekuatan gaib. Sebagian diserap oleh Josu dan separuhnya lagi berbentuk baju jirah dan pedang. Pada saat terjadi bentrok antara manusia dan siluman harimau, kedua senjata itu digunakan oleh Joyu, ayahnya Josu, untuk melawan siluman harimau dengan membuat badai angin untuk menyegel desa Wu. Namun, dalam kejadian itu, Joyu terbunuh. Mendengar penjelasan gurunya, tekad Golan semakin kuat untuk menghentikan kekacauan yang dilakukan siluman harimau bertahun-tahun dengan menemui Gozu. Sebelum berangkat, Golan diberitahu oleh gurunya pintu desa Wu berada tersembunyi di dalam badai angin. Ia pun segera mendatangi di mana badai angin berada. Tiba di sana, ia mengamati selembar daun yang terbang menuju ke badai angin. Daun itu tiba-tiba dapat nembus masuk ke dalam. Golan pun segera meloncat ke tempat di mana daun itu bisa masuk. Ternyata guys, di sana juga sudah berada siluman ular yang mampu menembus segel desa Wu. Warga desa Wu berhamburan ketakutan. Kedatangan siluman ular itu tak berarti apa-apa bagi Josu. Dalam sekejap, siluman ular sudah jadi bangkai disikat Josu. Rupanya cuy, kehadiran Josu ke kampung halamannya tidak disukai warga. Mereka menyebut Josu pembawa sial. Penguasa desa pun langsung mengirim pasukan mengepung Josu di bawah komando Chen Wu, putra Jenderal Cheng, penguasa desa Wu. Cheng Wu mengusir Josu untuk meninggalkan desa Wu karena mereka ketakutan Raja Siluman Harimau menyerang desanya untuk balas dendam karena putranya telah dibunuh Josu. Tapi Josu menolak pergi karena dia pun berhak hidup di desa kelahirannya. Penolakan Josu dibalas Cheng Wu dengan menyuruh anak buahnya menghabisi Josu. Adegan selanjutnya, Josu memperagakan kekuatan dan kehebatnya melawan ratusan musuh. Bahkan saat dia tertangkap, dia tetap berdiri kokoh menahan gempuran balok kayu Cheng Wu dan benda lain dari anak buah Cheng Wu. Dan hanya dengan satu gerakan saja dia dapat melepaskan rantai yang melilit tubuhnya. Lalu dia menghajar Cheng Wu dengan tendangan supernya. Lalu dia kembali dikeroyok. Setelah menghabisi anak buah Cheng Hu, Josu menghajar Cheng Wu namun dihadang Jenderal Cheng dan mengusir Josu dari desa. Saat dia meninggalkan Jenderal Cheng, Golan memanggilnya, tapi panggilan Golan tak digubrisnya karena dia tak mengenalinya. Namun Golan tak patah arang. Dia mencari Josu ke sebuah kedai yang dipenuhi preman tengen yang lagi beler. Melihat yang datang wanita cantik, sahwat ketua preman naik dan memaksa Golan untuk mantap-mantap. Untung Golan dapat selamat dengan menghajar anunya sang ketua preman. Membuat ketua preman marah dan akan menghabisi Golan dengan pedangnya. Namun tindakannya dihadang Josu dan menghajar sang preman. Setelah itu, Golan menjelaskan mengapa dirinya mencari Josu. Karena Josu memiliki kekuatan super duper yang dapat mengalahkan Raja Siluman Harimau yang telah menghancurkan kampung halamannya desa Yue 10 tahun yang lalu. Dia tak ingin desa Wu nasibnya sama seperti desanya. Terlebih lagi, Josu telah membunuh putra Raja Siluman Harimau. Dia pun mengajak pada Josu untuk menyelamatkan warga dan desa Wu dari kehancuran yang akan diperbuat Raja Siluman Harimau. Keesokan harinya, desa Wu menerima kenyataan pahit. Jenderal Cheng meninggal dibunuh oleh Cheng Wu. Ia lakukan itu untuk menjadi jenderal di sana. Sedangkan kabar yang disebarkan pihak Cheng Wu kepada warganya, Jenderal Cheng meninggal dibantai oleh Josu. Kabar itu terdengar sendiri oleh Josu. Ia pun segera mendatangi istana Wu. Di sana, ia diserang pasukan Cheng Wu. Namun, aneh bin ajaib, tak satu pun senjata yang dapat menyentuh dirinya.
tiba-tiba datang Raja Siluman Harimau menuntut balas atas kematian anaknya. Selanjutnya, mereka bertarung dengan mengeluarkan kedikjayaannya masing-masing. I'm inspired by all this truth. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Dalam pertarungan itu, Josu harus mengakui kehebatan Raja Siluman Harimau hingga kekuatan batu bitanya keluar dari tubuhnya. Lalu, Raja Siluman Harimau terbang dan menghancurkan Desa Wu dengan kekuatan kesaktian yang luar biasa. 3 hari kemudian, Desa Wu yang telah porak-poranda dikuasai Raja Siluman Harimau di bawah kepemimpinan Cheng Wu. Di pihak lain, Golan yang selamat sedang berdoa meminta bantuan dewa untuk menyelamatkan Josu dan warga Desa Wu dari belenggu Raja Siluman Harimau. Ajaib, doa Golan dikabulkan. Josu yang sudah tak berdaya tiba-tiba dia tersadar, namun dia sudah tidak memiliki kedikjayaan. Kemudian ia mendatangi rumahnya untuk mengambil baju jirah dan pedang sakti. Sayang, niatnya diketahui oleh Cheng Wu. Dia meminta pada Josu agar baju jirah dan pedang sakti diserahkan pada Raja Siluman Harimau. Karena Josu tak bersedia menyerahkan, anak buah Cheng Wu bermaksud menghabisi Josu yang tak sakti lagi. Namun keburu Golan menghadang. Setelah itu, Golan menjatuhkan Josu ke sebuah bunker. Hal itu untuk menyelamatkan Josu dari serangan anak buah Cheng Wu. Untuk selanjutnya, Golan bertarung melawan anak buah Cheng Wu. I swear that I'm inspired by all this truth. Tell me that I can and I won't. That's what guides. Selepas mengalahkan anak buah Cheng Wu, Golan tak berdaya saat menghadapi Cheng Wu. Sementara Josu berada di sebuah ruangan tempat baju jirah dan pedang sakti disimpan. Di sana juga ia menemukan surat wasiat ayahnya agar Josu menjadi orang yang baik hati. Karena dalam diri orang baik hati mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan. Setelah itu, tiba-tiba baju jirah menempel ke tubuh Josu. Kembali ke Golan yang sudah tak berdaya dihajar Cheng Wu. Hajarannya dihentikan karena datang 3 sinar masuk ke pintu bunker di mana di situ Josu berada. Sedangkan Golan sudah pasrah akan dihabisi Cheng Wu. Namun ia diselamatkan oleh Josu. Kemudian Josu membawa Golan ke tempat aman yang tak bisa ditembus Siluman Harimau. Setelah itu, ia pamitan pada Golan untuk menyerang Raja Siluman Harimau. Ketika mereka bertemu, tak ayal lagi terjadi pertarungan yang amat dahsyat. Di akhir pertarungan, mereka beradu kekuatan sehingga terjadi ledakan dahsyat dan keduanya untuk beberapa waktu menghilang entah kemana. Di tempat lainnya, Golan sedih menunggu kehadiran Josu. Untuk mengisi kesepiannya, ia merawat rumah dan tanaman rumahnya Josu. Hingga suatu hari, di langit seperti ada meteor yang jatuh. Sedetik kemudian, Josu sudah berada di rumahnya dengan selamat. Dan sedetik kemudian, film pun tamat. Oke sahabat, itulah alur cerita film Subdu The Devil. Semoga dapat terhibur. Tetap semangat menjalani kehidupan dengan selalu beribadah. See you. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside